Halo semuanya, selamat datang lagi di bullet journal setup untuk bulan November. Maaf ya kalau ini terlambat karena kebetulan aku cukup sibuk di akhir tahun ini. Jadi baru sekarang bisa menyelesaikan edit untuk bullet journal setup ini. Nah, seperti biasa untuk halaman pertama aku mulai dengan quotes, yaitu "Today I choose to be the most beautiful version of myself inside and out." Ya, harapannya sih semoga dengan quotes ini untuk memulai bulan November ini aku bisa lebih semangat dan bisa lebih baik dalam menjalani hari-hari. Kali ini sebenarnya aku mengalami kayak keengganan untuk mengisi bullet journal yang cukup parah, sehingga bahkan untuk menentukan setupnya saja aku kesulitan. Jadi tema macam apa, mau gaya seperti apa, sampai nggak ngerti. Dan kebetulan aku browsing di YouTube tentang simplified bullet journal dan dapatlah satu akun ini yang menurut aku sangat bantu sih. Sayangnya aku lupa tepatnya namanya apa, tapi nanti kalau ketemu aku bakal share sama teman-teman sekalian. Ya, temanya yang ku ambil juga dari akun ini juga, dari entry-nya dia yang ini, yaitu water lilies. Dan di sini seperti yang kalian lihat, untuk gambarnya tuh nggak sesulit biasanya yang harus sampai artistik sekali, jadi cukup doodle water lilies. Di sini aku juga fokus cuma dengan 4 warna, yaitu peach ya, kemudian ada pink, dan 2 macam warna hijau yang terang sama yang gelap. Untuk detail warnanya kalau misalnya masih ada boxnya bakal aku masukin, tapi kalau nggak ada ya anggap aja lah hijau muda sama hijau tua gitu. Dan temanya juga benar-benar cuma water lily seperti ini di seluruh halaman. Jadi istilahnya aku agak nyontek sih untuk yang ini. Tapi anehnya dengan kesederhanaan ini justru diriku lebih semangat untuk ngisi bullet journal, di mana biasanya butuh perjuangan yang sangat keras, bahkan kadang sampai harus memaksakan diri, padahal jelas-jelas tahu bahwa hari itu harus ngisi dengan entry-entry-nya, entah itu mood tracker atau habit tracker, bahkan untuk memasukkan event-event penting ke weekly pun aku nggak mau buka bullet journal. Jadi it works. Jadi dengan membuat bullet journal yang lebih sederhana justru akan membuat kita jadi semangat. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian pengen bikin art yang luar biasa pakai watercolor seperti itu, kemudian itu nggak baik ya. Do what makes you happy. Kalau menurut aku sih gitu. Nah, tadi covernya hanya sesederhana itu, dan kemudian untuk seluruh bullet journal ini aku hanya fokus dengan 4 warna ini. Ya mungkin ada yang ditambahin biru sedikit, tapi intinya memang fokusnya hanya simplicity, doodle water lilies, 4 warna marker Crayola, dan juga drawing pen. Oke, untuk things I love in November ada sedikit perubahan. Kali ini aku benar-benar menuliskan kata love dan tidak memakai simbol hati seperti biasanya. Kemudian juga
konsepnya sedikit berbeda, dimana kata November ini benar-benar dipasang besar-besar di halaman ini. Tapi untuk prinsip lainnya masih sama, menggunakan 16 kotak, dan nantinya akan aku hias dengan Crayola. Dan Crayolanya hanya fokus di 2 warna lagi, yaitu yang warna peach dan warna pink. Oh, sambil ngomong-ngomong, ini sebenarnya di satu halaman ini aku sempet bikin satu kesalahan, yaitu yang seharusnya aku kasih warna tuh ya peach, tapi malah keterusan, jadi aku kasih di sebelahnya. But it's okay. Apakah kalian juga tipe yang kayak gini nih? Maksudnya kalau bikin kesalahan tabrak aja lah ya, atau kalian lebih suka yang langsung mengganti seluruh halaman? Ya, penasaran sih. Oke, kita lanjut lagi, dan kali ini adalah monthly spread. Kali ini monthly spreadnya aku memanfaatkan halaman yang di atas itu, jadi benar-benar sampai penuh banget, karena kebetulan ini bulan yang cukup menarik ya. Jadi dia mulainya dari Senin dan itu full 4 baris ya, dan kemudian ada sisa 2, jadi bener-bener full banget bulannya. Itu suka banget sih. Jadi kalau kita tata di atas gitu, kita dapat garis gini, garis lurus gitu kalau kita mulai dari hari Senin. Jadi memang aku benar-benar pengen banget bikin sesuatu yang seperti ini sih. Cuma kalau bulan-bulan lainnya rata-rata mulai dari Kamis atau dari Jumat gitu. Oke, November monthly spread adalah halaman andalanku untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik. Nah, ini dia sih. Aku sangat-sangat bergumul dengan bullet journaling akhir-akhir ini, tapi you know what? Aku nggak pernah untuk menyerah. Dan sebenarnya ini adalah perayaan 1 tahun bisa benar-benar bikin video secara konsisten untuk menceritakan tentang perjalananku dalam bullet journaling. Biarpun sebenarnya aku sudah mulai dulu untuk menggunakan bullet journal, tapi waktu itu hanya 100% untuk pekerjaan, jadi tidak untuk kehidupan pribadi. Nah, mulai tahun yang lalu aku mulai berkomitmen untuk melakukan ini, memasukkan kehidupan pribadi juga dalam bullet journal ini, plus mendokumentasikannya dalam bentuk video, dengan harapan aku sendiri dapat konsisten dalam menjalankannya, plus aku belajar banyak tentang media sosial, kemudian juga belajar tentang teknologi, terutama editing dan juga bikin video, suka dukanya bikin content creator itu apa, dan bertemu dengan kalian semua. Ya, oke, nah sekarang kita masuk ke mood tracker, dan ini yang paling membingungkan buat aku. Karena kenapa? Aku bingung mau bikin apa gitu kan. Terus ya sudahlah, bikinlah ini sekian banyak water lilies plus daun-daunnya saja sih sebenarnya aku pakai buat mood trackernya. Untuk bunganya hanya sekedar hiasan. Jadi ini 30, aku bikin 55. Jadi ada seuntaian 5, nanti ada kembangnya lagi gitu. Terus bikin kelima lagi, ada bunganya lagi gitu. Itu aja sih sebenarnya. Very basic, very simple. Tapi anehnya bisa bikin lebih konsisten. Jadi memang ada saatnya dimana kita butuh sesuatu yang kompleks dan menantang kreativitas kita, tapi ada juga saat-saat dimana kita perlu cooling down, kita perlu lebih santai, kita perlu lebih fokus pada kesederhanaan. Ya, dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu habit tracker. Gak berubah banyak, jadi ya nikmati saja proses pembuatannya. Dan seperti biasa untuk membedakan hari-harinya biar matanya gak jereng gitu ya, untuk melihat angka satu kecil-kecil dan menyesuaikan urutannya, aku pakai Crayola untuk membedakan tiap lajur dari habit tracker ini. Tapi kayaknya aku bakal merubah sesuatu deh di tahun ke depan.
Cuma sampai sekarang masih bikin galau nih. Oke, saatnya flip through. Ya, ini dia hasil akhirnya. Secara mengejutkan, sangat simple tapi bersih. Aku suka banget. Kayaknya untuk Desember ini aku akan menggunakan tema yang sama. Benar-benar bersih dan banyak didominasi warna pink yang merupakan warna favoritku. Yeay. Ya, semoga bulan November ini menjadi bulan yang penuh berkah buat kita semua. Tinggal 1 bulan lagi di 2021, di bulan Desember. Semangat semuanya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di Bullet Journal Splat bulan selanjutnya. Bye-bye, sampai ketemu lagi.